Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan, atau penganiayaan? Tak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kasih-Nya melebihi apapun juga dalam dunia ini. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Shalom, menjuah-juah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis, jemaat, dan pelayan firman yang bertugas pada kebaktian ini mengucapkan selamat hari Minggu. Khususnya bagi saudara yang baru pertama sekali mengikuti kebaktian di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Sebelum kita memuji Allah, pada kebaktian ini kita mendengarkan warta jemaat yang memperlihatkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah jemaat dan rencana-rencana gereja seminggu ke depan. Kebaktian Minggu KKR diberitahukan kepada seluruh jemaat hari Minggu tanggal 21 Mei 2020. Kebaktian KKR melalui Zoom meeting dengan jadwal sebagai berikut.
Jam 17 WIB kelas balita, anak kecil dan anak tanggung. Jam 18 WIB kelas remaja, kepada orang tua yang mempunyai anak KKR agar dapat memperhatikan warta jemaat ini. Dompet peduli Jemaat GBKP Runggun Surabaya. Berikut informasi saldo rekening dompet peduli. Nomor rekening BCA 4360164450 atas nama Posma Suranta Pelawi. Saldo yang ada saat ini, saldo akhir bertanggal 24 Mei 2020 sebesar 7.550.000. Selanjutnya persembahan persepuluhan dan ucapan syukur diberitahukan kepada jemaat. Bagi yang ingin menyerahkan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening bendahara GBKP Runggun Surabaya atas nama Pertua Petris Barus, rekening BNI 2666 60669. Kebaktian Pekan Doa diberitahukan kepada jemaat pada tanggal 24 sampai 30 Mei 2020 akan dilaksanakan Pekan Doa secara live streaming dari Klasis Bekasi Denpasar mulai jam 19 WIB. Mohon kepada kita semua untuk ambil bagian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini dinamakan Minggu Eksaudi, di mana kita dibawa untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Roh Kudus. Setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, meskipun Yesus telah naik ke surga, kita tidak ditinggalkannya sendiri selama kita tetap berseru kepadanya. Dia tetap mendengarkan keluh kesah kita. Yesus berjanji akan memberikan penolong bagi kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Karena itu, marilah kita meneguhkan iman dan tetap berpengharapan bagi Allah yang setia. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dipandu song leader. Dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah berjanji menolong manusia, dan dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia tetap setia berseru memohon pertolongan kepadanya. Engkau tidak kutinggalkan sendirian, aku akan datang kembali bagimu,
Amin. Tentang perbuatan dan kehendak Allah. Doa Daud. Dengarkanlah, Tuhan, perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Berdasarkan firman Allah ini, mari kita puji Dia dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 dan 4. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Realita kehidupan manusia. Mari kita masuk ke dalam doa, membawa segala situasi hidup kita dalam kita menerima janji dan kasih setia Allah. Biarlah masing-masing dalam hatinya berkata, "Ya Allah, aku mengaku, seringkali aku bersusah hati menghadapi persoalan hidup. Seringkali aku tidak bersabar menanti pertolongan yang Engkau janjikan. Saat ini, aku telah menyadari pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa. Kulakukan apa yang Kau anggap jahat di matamu. Kasihilah aku ya Allah. Bersihkanlah diriku agar kesalahanku dapat dihapuskan. Tahirkanlah aku dari dosa-dosaku, agar dapat diampuni. Amin." Mari kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 358, bait 1 dan 2. Dari mana
diundang berdiri. Berita pengampunan dosa. Kasih setia Allah tidak berkesudahan. Besar cinta kasih-Nya kepada kita. Meskipun kita telah mati dalam dosa, Ia membangkitkan kita kembali bersama-sama dengan Yesus Kristus. Besar kerinduan Allah untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan karena dosa kita telah diampuninya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, bait 1, 2, dan 3. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan bagian pertama. Terambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Di minggu yang indah ini Tuhan, dalam keterbatasan pertemuan kami, dalam ibadah kami, tapi kami percaya Tuhan tetap mempersekutukan kami. Sekalipun secara jarak mungkin kami harus berpisah, tapi hati kami, penyembahan kami dan ibadah kami tetap Tuhan persatukan.
Bapa yang di sorga, dalam hari Minggu yang indah ini, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai dan memenuhi kami, supaya firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami mengerti, dan firman Tuhan boleh menjadi senjata, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga bekerja berotoritas penuh atasnya, supaya setiap firman yang disampaikannya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi bahan renungan atau bahan khotbah kita di Minggu tanggal 24 Mei 2020 ini. Diambil dari Injil Matius pasal 20. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Yesus, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu lagu rohani yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Dalam penggalan lirik lagu ini menuliskan demikian, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam penggalan lagu yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa ini, ada kata atau lirik yang menuliskan berseru memanggil namamu. Berseru memanggil namamu, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Karena dia hanya sejauh doa. Kekasih Tuhan Yesus, minggu ini dinamai dengan nama Minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi itu bahasa Latin yang berdasar kepada kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 yang berisi, dengarlah seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku
dan jawablah aku. Kalau kita terjemahkan, kalau kita artikan Mazmur 27 ayat 7, Minggu Eksodus yang berarti, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Audi domine exaudimi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dalam realitas kehidupan kita, pasti setiap manusia yang lahir dan hidup di dunia ini pasti punya masalah, punya persoalan, atau paling tidak pernah punya masalah atau pernah punya persoalan. Dan jangan-jangan hari ini juga kita punya banyak begitu masalah dan persoalan. Karena memang hakikat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah memberontak akan kehendak Allah, konsekuensinya adalah penderitaan. Karena upah dari dosa adalah maut dan kematian. Akibat dari dosa adalah banyaknya persoalan dan masalah-masalah dalam hidup ini. Tapi hari ini kami mau katakan dan sampaikan, ketika kita masih punya persoalan dan masalah, syukurilah. Ketika kita masih punya persoalan hidup dan masalah, katakan terima kasih Tuhan, syukur kepadamu Bapa. Jangan sebaliknya. Jangan nangis, jangan marah-marah, jangan berputus asa. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kami mau sampaikan ketika kita masih punya persoalan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ada dua hal yang penting. Yang pertama, kalau kita masih punya masalah, berarti aku ini masih hidup. Berarti aku ini masih hidup. Solusi ketika kita masih punya masalah, kita bisa bersyukur karena aku masih hidup. Kalau punya masalah, jangan buru-buru lihat ke atas. Atau Tuhan tolong, jangan dulu. Lihat dulu ke bawah. Bahasa karonya mengatakan, nin kambal-kambal nahita. Adi lenga tambat, lenga iket, berarti geluh denga. Ketika punya masalah lihat ke bawah, kalau jempolnya belum diikat, berarti puji Tuhan, aku masih hidup. Dan setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Kemudian yang kedua, kenapa setiap masalah perlu kita syukuri kepada Tuhan? Karena aku masih sehat alias waras. Karena orang yang tidak waraslah yang kemungkinan tidak punya masalah lagi. Tapi itu pun saya rasa tetap punya masalah, karena dia lapar juga ternyata. Tapi paling tidak dia tidak tahu mengutarakan masalahnya. Maka ketika kita masih punya masalah hidup, bersyukurlah, karena ternyata aku masih berpikir secara normal. Karena orang yang berpikir secara normal, tahu berpikir sehat dan tahu berpikir yang tidak sehat lagi sebenarnya. Dua hal ini perlu bagi kita. Dua hal ini penting bagi kita ketika kita menjalani masalah hidup kita. Ketika kita menjalani hidup kita yang penuh dengan problema ataupun persoalan-persoalan hidup ini. Tapi satu hal juga yang paling penting yang perlu kita tahu. Bahwa setiap masalah yang kita hadapi, ternyata itu adalah masa Allah untuk bekerja bagi kita secara luar biasa. Jadi dipisahkan kata masalahnya. Masalah kalau bahasa Indonesianya itu kan tulisannya bersatu. Tapi ini ketika kita punya masalah hidup, ternyata di minggu Eksodus ini
kata masalah itu kita pisahkan menjadi dua kata, masa Allah. Ternyata dalam setiap persoalan dan masalah hidup kita, ternyata justru di sanalah masanya Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Turun tangan, campur tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Sekalipun tetap memang secara prinsip hidup, namanya hidup di dunia, tetap seperti kuan-kuan kalak karo mengatakan, ugah baskala, cining basaku, suin kuakap lalap cining kue nina. Sekalipun luka yang lebar di orang lain, di tubuhku hanya ada bekas luka yang sudah sembuh sebenarnya, tapi menurut perasaanku tetap lebih sakit bekas luka yang sudah kering ini ketimbang luka yang masih menganga di orang lain. Ini biasa. Kenapa? Karena memang aku yang merasakan masalahku dan persoalanku. Kembali kita diingatkan saudara-saudari dalam Yesus Kristus dalam Minggu Eksaudi ini, bagaimana kasih setia Tuhan yang terus memeliharakan kita. Bagaimana kasih setia Tuhan yang hanya sejauh doa tetap memperhatikan kita. Sekalipun kita dalam persoalan, sekalipun kita punya banyak masalah, sekalipun tekanan hidup menghimpit kita, Tuhan tetap bersama kita. Maka berbicara dalam konteks Minggu Eksaudi ini, di mana minggu setelah perayaan atau liturgi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Berarti kalau kita bicara secara sisi kemanusiaan, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, kemudian Roh Kudus belum turun. Secara liturgi, ini berarti ada seolah-olah kekosongan. Sudah seperti yatim piatu menurut bacaan kita bagian pertama, Mazmur pasal 27 tadi, seruan Daud. Tapi dalam Minggu Eksaudi ini ditegaskan kepada kita seperti seruan Mazmur Daud tadi, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku, dan Tuhan akan menyambut aku. Inilah seruan Minggu Eksaudi. Maka yang penting bagi kita ketika kita memperingati Minggu Eksaudi ini, sama seperti arti dari Eksaudi adalah bagaimana kita terus berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, berseru dan menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Bahan khotbah kita hari ini yang diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Di sini kita lihat bagaimana ketika Yesus bersama rombongannya dalam perjalanan keluar dari kota Yerikho menuju Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah umat Yahudi. Jadi dengan kata lain sebenarnya ini proses menuju salib ini Yesus ini. Dari Yerikho menuju Yerusalem. Dan dikatakan tadi dalam bacaan kita bahwa ternyata rombongan perjalanan Yesus ini disambut orang banyak. Ada istilah berbondong-bondong katanya. Jadi kalau berbondong-bondong ini berarti satu arakan yang besar, yang ramai, kerumunan yang besar. Lalu kita lihat tadi, ternyata di pinggir jalan ada dua orang buta yang sedang duduk, tapi mendengar berita bahwa Yesus, anak Daud itu, sedang lewat dari daerahnya. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh dua orang yang buta itu. Dengan berteriak, dengan berseru, dia menghampiri, dia memanggil Yesus. Kenapa? Karena kalau nggak berseru, kalau nggak teriak, ini pasti nggak didengar Yesus. Secara logika. Kenapa? Karena rombongan ini ramai sekali.
berbondong-bondong, orang banyak sekali pada waktu itu. Kalau manggil Yesus cuman, Yesus, anak Daud, tolong kami. Umpamanya, ini udah pasti nggak didengar sama Yesus. Ini kan logika. Maka kalau kita baca tadi dari renungan kita, kitab Matius pasal 20 tadi, dikatakan bahwa di ayat 30, mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tapi apa yang terjadi? Orang banyak pada waktu itu marah atau melarang orang ini untuk berteriak kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Kenapa? Karena memang tradisi orang Yahudi, ketika seorang rabi atau guru-guru agama sedang mengajar, nggak boleh disela. Ini dianggap tabu atau nggak sopan. Jangan disela. Karena Yesus sekalipun dia berjalan, seringkali dia mengajar. Dan Yesus dianggap pada waktu itu sebagai orang suci atau rabi atau guru. Tapi apakah orang buta ini tadi berhenti dari niatannya untuk berseru kepada Yesus? Ternyata tidak. Yang dituliskan di sini ternyata mereka semakin keras berserunya. Mereka katakan apa? Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu apa yang terjadi? Ternyata seruan ini tidak sia-sia atau tidak percuma. Kita lihat tadi dikatakan bahwa Yesus berhenti, lalu memanggil mereka, kemudian bertanya kepada dua orang buta ini, apa yang mau kuperbuat kepadamu? Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam minggu Eksaudi ini kita diingatkan atau kita diberikan sebuah pengajaran melalui apa yang dilakukan oleh dua orang buta yang berseru kepada Yesus pada waktu itu. Yang pertama, kita diajari bahwa kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh dua orang buta itu. Dalam kesusahannya, dalam persoalannya, dalam masalahnya pada waktu itu yang paling besar dua orang buta adalah dia tidak bisa melihat dengan matanya. Ini persoalan yang besar bagi dia. Maka dalam persoalan yang besar bagi dua orang buta ini, yang dia lakukan adalah yang pertama kita lihat tadi, berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang mereka lakukan, meminta pengasihan. Kemudian yang ketiga yang mereka lakukan, meminta jawaban dari Tuhan. Bukankah ini inti dari Minggu Eksaudi itu? Bukankah inilah yang dikatakan minggu di mana kita berseru kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan semua masalah hidup kita, dan ketakutan-ketakutan kita akan hidup ini. Ketiga hal ini sudah diberikan teladan oleh dua orang buta ini. Maka hari ini kita juga diminta untuk berseru kepada Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan seruan kita, sekalipun mungkin banyak orang yang mengecam, atau banyak hal yang menghambat kita untuk berseru kepada Tuhan, tapi jadilah seperti dua orang buta ini, tidak berhenti sekalipun ada larangan mereka berseru kepada Tuhan. Maka berserulah kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Karena seperti lagu pujian yang kami sampaikan tadi, dia hanya sejauh doa. Berserulah kepadanya, maka dia akan mendengar kita. Ada satu mutiara Kristen juga mengatakan demikian. Ketika persoalan hidupmu terlalu besar dan terlalu berat, sampai menjatuhkan engkau dengan posisi berlutut, ingatlah, itu adalah posisi yang paling tepat untuk berseru kepada Tuhan
dalam setiap doa-doamu. Maka saudara-saudari, ketika beban kita, ketika masalah hidup ini seolah-olah tidak lagi sanggup kita pikul, tidak sanggup lagi kita bawa, sampai-sampai merobohkan dan menjatuhkan kita sampai lutut kita terrantuk ke lantai, ternyata dikatakan itu adalah posisi terbaik untuk berseru, minta supaya Tuhan menolong dan menopang kita. Maka lakukanlah itu dalam setiap doa dan seruan kita. Hampirilah Dia dalam setiap doa kita. Sapalah Tuhan. Sampaikan semua unek-unek kita, sampaikan semua keluh kesah kita. Karena Dia hanya sejauh doa. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh dua orang buta tadi, yang mereka minta adalah pengasihan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kyrie eleison hamaswe gafit. Kyrie eleison, Tuhan kasihani. Dalam setiap doa kita, dalam setiap persoalan kita, berseru kepada Tuhan dan katakan, Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami, hamba-Mu yang berdosa ini. Kasihanilah kami Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan kami. Ini pelajaran kedua yang diberikan dua orang buta itu bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah setia menanti jawaban dari Tuhan. Setia menanti jawaban dari Tuhan. Banyak orang sekali berdoa belum dijawab Tuhan, dua kali berdoa belum dijawab Tuhan, tiga kali berdoa juga belum dijawab Tuhan, keempat kali sudah berhenti meminta dalam doa. Enggak didengar Tuhannya doaku. Enggak didengar Tuhannya seruanku. Tuhan jauh dariku. Tuhan tidak sayang padaku. Ini yang selalu kita sampaikan. Maka hari ini di Minggu Eksodi ini, kalau kita baca dalam kitab Yeremia 33 ayat 3. Allah menyampaikan kepada kita melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru kepada Tuhan, maka Dia akan berikan jawaban bagi kita. Ini yang Tuhan katakan. Kemudian saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah kita berseru, setelah kita mempelajari apa yang dilakukan oleh dua orang buta ini, kita juga bisa melihat nanti setelah kita lakukan seperti yang dua orang buta ini lakukan, maka apa yang akan terjadi? Mari kita lihat selanjutnya. Kalau kita baca dari bahan khotbah kita tadi, yang terjadi selanjutnya apa yang dilakukan oleh Yesus? Ada tiga hal juga yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, yang dikatakan tadi bahwa lalu Yesus berhenti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka percayalah, Yesus pasti berhenti. Yesus pasti berhenti untuk mendengarkan kita. Maka jangan pernah katakan, waduh, Tuhan jalan terus nggak berhenti-berhenti, atau Tuhan terlalu sibuk untuk mendengarkan seruan dan doaku. Enggak. Percayalah, sekeras dan sepelan apapun kita berseru kepada Tuhan, Dia pasti mendengarkannya. Dia pasti mendengarkannya. Kenapa? Karena dalam Efesus 3 ayat 18 mengatakan bahwa
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Dia pasti mendengarkan kita. Dia pasti berhenti untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan kitab Matius tadi, bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, selain dia berhenti, yang kedua dikatakan bahwa Yesus akan memanggil mereka. Yesus akan memanggil kita. Seperti dua orang buta tadi, ketika Yesus berhenti, lalu Yesus panggil dua orang buta itu. Demikian juga kita akan dipanggil Yesus. Dalam seruan Yesus selalu pada kita, dalam panggilan Yesus kepada kita ketika kita berteriak minta tolong, berseru kepada Tuhan, Matius pasal 11 ayat 28 juga mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berhenti lalu Yesus memanggil kita dengan panggilan yang lembut sekali. Seperti lagu Kidung Jemaat, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus akan panggil kita. Marilah hai anak-anakku, semua engkau yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bukankah ini sebuah harapan yang indah? Bukankah ini sebuah jawaban Tuhan yang paling indah? Kemudian yang ketiga, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka yang terjadi yang ketiga adalah Yesus akan menjawab kita. Yesus akan menjawab kita. Kita lihat dalam kitab Matius tadi, jawaban dari seruan dua orang buta itu memang memakai tanda tanya. Jadi jawaban Yesus ini tanda tanya, bukan tanda seru atau titik aja. Jawaban Yesus ternyata dia menjawab dengan tanda tanya. Apa yang dia lakukan? Yesus akan menjawab kita dengan kata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Yesus akan menjawab doa dan seruan kita. Anakku, aku mendengar engkau. Maka apa yang kau kehendaki untuk kuperbuat padamu? Bukankah ini sebuah jawaban yang indah sekali dari Tuhan kita? Dan yang pasti itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Ini adalah jawaban yang penuh kasih. Ini adalah jawaban yang penuh pengharapan ketika kita berduka, ketika kita dalam persoalan dan masalah hidup. Maka jadilah seperti dua orang buta ini, dia menyampaikan kejujuran dalam jawaban pertanyaan Yesus. Sembuhkanlah mata kami. Maka yang perlu di hadapan Tuhan adalah bagaimana kejujuran kita, ketulusan kita, menyampaikan keluh kesah kita. Dan yang paling penting, yang perlu kita sampaikan kepada Yesus adalah mengenai apa yang kita butuhkan. Dalam minggu ini, sebagai refleksi bagi kita semua anak-anak Tuhan, yang pertama, bagaimana dalam hiruk pikuk dunia ini, dalam gelombang kehidupan ini, bagaimana dalam arus hidup yang tak menentu, gelombang yang seperti tsunami yang terkadang menghampiri kita. Ketakutan wabah COVID-19 ini menghampiri dan menghantui kita. Yang harus kita lakukan dalam segala perkara hidup kita adalah tetap berseru memanggil nama Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah kita mendengarkan renungan ini, hendaknya kita juga sama seperti Tuhan Yesus yang mau berhenti, yang mau memanggil, yang mau menjawab setiap keluhan anak-anaknya.
Maka dalam konteks wabah COVID-19 atau corona seperti sekarang ini, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus sanggup mengikut seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita juga harus membuka telinga pada saat ini. Kita juga harus membuka hati kita, membuka mata kita, melihat sekeliling kita. Mungkin banyak orang yang berseru oleh karena kesusahan secara ekonomi. Mungkin pada saat ini banyak orang yang menderita karena sakit penyakit. Mungkin banyak orang yang menderita oleh terdampak dari COVID-19 ini. Mari kita dengarkan seruan dari tim medis kita. Yang beberapa hari ini sudah menjadi trending topik yang mengatakan bahwa Indonesia terserah. Bukankah ini bentuk seruan mereka akan kelelahan mereka? Kok kita nggak takut? Maka dalam wabah ini kita perlu buka mata, buka hati, buka telinga. Seperti Yesus yang mau membuka hati, membuka tangannya untuk memanggil dan memberikan sebuah jawaban yang indah bagi kita. Maka hari ini juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus sanggup mengatakan seperti Yesus bertanya kepada orang buta itu. Kita juga harus sanggup menanya, memberi jawaban pasti kepada orang-orang yang kesusahan pada saat ini. Apa yang hendak kau inginkan untuk kuperbuat bagimu? Maka lakukanlah yang terbaik sebisa dan semampu kita. Ulurkan tangan, berbagi kasih, seperti yang sudah kita lakukan beberapa jemaat Tuhan. Dari rezeki yang mungkin lebih dari kita bisa sisihkan untuk ikut ambil bagian dalam dompet kepedulian GBKP Runggun Surabaya. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami. Tuhan memberkatimu. Kemudian, mari kita dengarkan seruan pemerintah kita untuk terus menjaga jarak, social distancing. Bagaimana kita menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dunia ini. Bagaimana kita mendengar seruan tim medis kita, berdiamlah di rumah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai penutup renungan ini, kita mau lihat ayat yang terakhir tadi. Setelah Yesus menjamah orang buta tadi, setelah Yesus menyembuhkan matanya, ketika Yesus sudah mendengar dan menjawab seruannya, apa yang mereka lakukan? Luar biasa. Yang dikatakan tadi di sini bahwa dan orang banyak itu menyahut. Dikatakan bahwa dari ayat 34, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Maka setelah kita berseru kepada Tuhan, lalu Yesus mendengar dan menjawab kita, yang harus kita lakukan adalah semakin percaya kepada Tuhan dan mengikut dia dalam setiap perkara hidup kita. Selamat Minggu Eksodi, teruslah berseru kepada Tuhan, karena dialah yang akan mendengar dan menjawab setiap seruan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Firman-Mu boleh kami perdengarkan. Kiranya melalui firman-Mu ini semakin meneguhkan, menguatkan kami dan memampukan kami untuk terus bertahan sekalipun keadaan hidup kami menakutkan, mencekam, mengkhawatirkan. Tapi kami tahu dalam setiap seruan kami, dalam setiap doa kami, Engkau tetap mendengar dan Engkau akan menjawab. Dan panggilan itu indah bagi kami. Marilah Engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Marilah kita melakukan iman percaya kita seperti semua orang Kristen melakukannya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang
menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Allah yang menjadi dasar bagi kita ketika mengumpulkan persembahan syukur ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa untuk persembahan dan syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Oleh karena berkat dan kasih setia Tuhan yang terus mengalir, memenuhi hidup kami. Sekalipun keadaan kami diliputi ketakutan-ketakutan oleh karena pandemi COVID-19 sedang melanda daerah kami, negara kami, dunia ini. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami membuat kami aman. Penyertaan Tuhan dalam hidup kami membuat kami tetap damai sejahtera dalam menjalani hidup ini. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami, kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, menjadikan ini korban bakaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami minta dan mohon supaya Tuhan tetap memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan syukur ini. Damai sejahtera Kristus memenuhi hidup dan keluarga mereka masing-masing. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan dalam doa syafaat kami. Dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Surabaya khususnya.
dalam keterbatasan ruang gerak kami. Tapi gereja Tuhan GBKP Surabaya terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Beberapa langkah terkhusus aksi kasih diakonnya kepada jemaat Tuhan sudah 2 tahap dilakukan. Bagi permata juga sudah 2 tahap dilaksanakan. Dan bagi warga sekitar gereja juga sudah dilaksanakan. Kiranya melalui pelayanan diakonia gereja ini boleh menambah sukacita kami untuk terus terhibur dalam keadaan kami. Maupun aksi diakonia ini menambah berkat-berkat bagi semua jemaat dan orang-orang yang menerima pelayanan kasih ini. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah berbagi dalam dompet kepedulian kasih yang dikumpulkan oleh Majelis Runggun Surabaya. Kiranya keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang telah ambil bagian dalam dompet kasih ini, Tuhan tetap berkati pelayanannya, pekerjaannya, usahanya, rezeki melimpah, Tuhan limpahkan baginya dan keluarganya. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk program pelayanan gerejamu, di mana mulai nanti malam kami akan melaksanakan kebaktian Pekan Doa GBKP. Setelah kami 3 malam melaksanakan Pekan Doa bersama keluarga kami, mulai nanti kami akan melaksanakan Pekan Doa GBKP yang difasilitasi Badan Pekerja Majelis Klasis melalui video live streaming. Semua kami ambil bagian dalam kebaktian Pekan Doa ini nanti Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan terus berkenan atas persembahannya dan menjadikan anak-anak-Mu ini dipenuhkan oleh berkat-berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekasih kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan. Kekasih kami Pertua Bapak Andre Surbakti, Bapak Gianes Pranginangin, Nande Ripka Sitepu, Pertua Bapak Alpin Sembiring, Jovandi Pandia, Ardianta Sipadabat Purba, Melia Sari Beruginting, Pertua Andika Rapon Sinuhaji, Nopi Patmitasari Beruginting, Mikael Baregans Barus, dan keluarga yang berulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Gerald Ginting, dan keluarga Bapak Hana Pranginangin. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus mencukupkan dan memenuhi pribadi-pribadi anak Tuhan maupun keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan ini. Terima kasih Bapa, banyaklah yang mau kami mintakan kepadamu, tapi kami tahu dan percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati dan mencukupkan semua keperluan kami. Inilah permohonan dan syafaat kami yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat bersama bangkit berdiri. Kita sampai kepada tekad dan keputusan. Allah tidak pernah meninggalkan engkau sendiri di dunia ini. Maukah engkau memegang janji Tuhan dan memakainya sebagai kekuatanmu dalam kehidupanmu? Aku berjanji ya Tuhan, kuandalkan kekuatan yang engkau janjikan. Aku menyerahkan diri untuk dituntun Roh Kudus, agar aku mampu bersaksi tentang kuasa dan kemuliaan-Mu dalam segala sisi kehidupanku. Amin. Amin. Kita meneguhkan komitmen kita di hadapan Allah dengan bersama bernyanyi. So
Marilah kita mengucapkan doa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Teguhkanlah hatimu untuk melakukan firman Allah yang telah engkau dengar. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.